sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Celina Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa A1C221102. Saya berasal dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika tahun 2021 Universitas Jambi. Tujuan saya untuk membuat video ini guna untuk melengkapi tugas tengah semester saya di mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Noverma SPD MPD serta yang kedua Ibu DRS Husni Sabil MPD. Di sini saya membawakan materi tentang kecerdasan intuitif dan reflektif dalam pembelajaran matematika. Adapun pembagian materinya, yang pertama, kecerdasan intuitif, yang kedua, kecerdasan reflektif, yang ketiga, proses berpikir matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif, serta yang keempat, karakteristik psikologi siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih kecerdasan intuitif dan reflektif itu, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seseorang individu. Ketika kita berpikir, seseorang sangat pandai dalam bidang tertentu atau banyak mengetahui tentang hal itu, kita dapat mengatakan bahwa ia cerdas. Kita asumsikan bahwa seorang lahir dengan sejumlah kemampuan mental yang harus genetik kita warisi dari orang tua. Nah, anggaplah faktor genetik itu mempengaruhi kemampuan kita. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan bahwa ada orang yang cerdas dan ada beberapa orang yang tidak cerdas. Namun, perlu disadari bahwa setiap manusia lahir dibekali dengan perangkat berpikir, yaitu otak. Nah, sampai di sini, saya sudah jelaskan apa sih dari gambaran kecerdasan intuitif dan reflektif itu sendiri. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian dari kecerdasan intuitif. Istilah intuisi atau intuitif ini memiliki banyak pengertian. Menurut Fishbein tahun 2002, kecerdasan intuitif adalah proses kognitif yang spontan dan segera berdasarkan pada skema tertentu. Sementara itu, Perkin menyatakan bahwa kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi konsep atau skema yang sudah diketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peranan pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, intuitif merupakan proses berpikir yang serupa dengan proses berpikir Tuhan. Intuitif dicirikan sebagai hasil berpikir yang pertama, tidak temporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Yang kedua, memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek. Ketiga, tidak bersifat profesional. Keempat, tidak bersifat representasional. Kelima, karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir Tuhan, maka intuitif dianggap tidak pernah salah. Selanjutnya, pengertian kecerdasan intuitif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, intuitif adalah bersifat secara intuisi berdasarkan bisikan atau gerakan hati. Sedangkan intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari melalui bisikan hati atau gerakan hati.
yang apabila dikaitkan dengan pemahaman matematika, maka proses tersebut bisa dimanfaatkan oleh pendidik melalui rangsangan berupa pemberian soal yang dilakukan secara berulang untuk melihat apakah hal tersebut terjadi kembali sehingga bisa digeneralisasikan untuk mendapatkan solusi yang berperan dalam peningkatan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kecerdasan intuisi dibentuk oleh naluri intuisi seseorang. Pemikiran-pemikiran cerdas lahir dari kecerdasan ini berani berbeda dengan pemikiran orang banyak. Kadang pemikiran itu belum bisa dijelaskan dengan logika manusia pada umumnya, tetapi logika berpikir itu akan dapat dipahami di kemudian hari. Intuisi juga disebut sebagai kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran. Misalnya saja, seseorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ternyata di dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicari-carinya selama bertahun-tahun. Atau misalnya, merasa bahwa ia harus pergi ke sebuah tempat. Ternyata, di sana ia menemukan penemuan besar yang mengubah hidupnya. Namun, tidak semua intuisi berasal dari kekuatan psikis. Selanjutnya, ada juga pengertian kecerdasan intuitif menurut Scham pada tahun 1971. Pada tingkat intuitif, kita menyadari bahwa melalui reseptor atau alat indera, terutama penglihatan dan pendengaran, kita dapat mengetahui lingkungan luar. Hal ini dikarenakan secara otomatis data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan data serupa yang sudah ada. Dengan otot-otot yang dimiliki, kita dapat menggerakkan kerangka untuk berbuat pada lingkungan luar. Aktivitas ini banyak dikontrol dan diarahkan oleh umpan balik. Selanjutnya, informasi mengenai kemajuan dan hasilnya dapat diketahui melalui reseptor luar. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil tanpa adanya kesadaran. Misalnya, ketika membaca dengan suara keras, mengemudikan mobil, atau menjawab pertanyaan 16 kali 25. Siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak tergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu mengasimilasikannya. Kasusnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap-tahap awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan sintesa struktur-struktur dalam ingatannya sendiri. Itulah hal yang harus diperhatikan. Tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung, yaitu dari buku. Pembelajaran langsung oleh guru mempunyai keuntungan, yaitu pertanyaan dapat diajukan, penjelasan dapat diberikan, dan bahkan keuntungan yang lebih besar bahwa guru yang sensitif dapat mempersepsikan perkembangan skema tiap siswanya dan mengajarkan materi yang tepat sesuai dengan kondisi siswanya. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa sehingga tidak harus tepat sesuai rencana yang telah disiapkan. Nah, intuisi juga diartikan sebagai alam bawah sadar atau sesuatu yang kita lakukan tanpa proses berpikir secara sadar atau sudah menjadi kebiasaan. Di sini, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman supaya lebih mudah memahaminya. Kenapa sih manusia harus mengeksiskan dirinya, entah itu di Instagram, WhatsApp, ataupun di Twitter? Di sini saya akan jelaskan karena manusia memiliki kesadaran diri. Satu-satunya makhluk yang bisa menyadarkan dirinya yaitu manusia. Hewan gak bisa, tumbuhan gak bisa,
Nah, apalagi benda. Dia hanya menggunakan instingnya saja. Jadi, misalnya gini, pesawat yang terbang, manusia akan sadar bahwa suara pesawat terbang itu lebih besar suaranya dari diri sendiri. Nah, biar lebih jelas, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih skema kecerdasan intuitif. Di sini berasal dari lingkungan luar, dia akan beralih ke penerima-penerima atau reseptor, kemudian mengarahkan ke kegiatan-kegiatan mental perantara, kemudian berlanjut lagi ke pelaksana-pelaksana atau efektor. Kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Nah, begitulah simbolis yang terjadi secara terus-menerus, yang akan kembali lagi ke lingkungan luar, kemudian ke reseptor lagi, kemudian ke kegiatan-kegiatan lagi, dan kembali ke efektor. Sehingga kembali lagi ke titik semula, yaitu lingkungan luar. Jadi, dari penjelasan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan intuitif adalah kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide atau konsep atau skema yang sudah kita ketahui untuk merespon stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu pengertian kecerdasan reflektif. Istilah reflektif memiliki banyak pengertian. Yang pertama, menurut Dewey, pada tahun 1933 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan. Keyakinan didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Gurol tahun 2011 mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Berpikir reflektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dengan disertai alasan yang logis, mempertahankan pendapat mereka, menganalisis dan berpikir kembali ketika merespon atau memilih solusi yang berguna dalam memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan pernyataan King and Kitchener yang mengatakan bahwa berpikir reflektif melibatkan identifikasi fakta, formula, dan teori yang relevan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak jelas. Kemudian Rath menyatakan bahwa peran penting dari berpikir reflektif adalah sebagai sarana untuk mendorong pemikir selama situasi pemecahan masalah karena memberikan kesempatan untuk melangkah mundur dan memikirkan strategi baik untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gurol pada tahun 2011 bahwa faktor paling penting yang memisahkan pemikiran reflektif dari semua jenis berpikir adalah bahwa berpikir reflektif muncul sebagai solusi penafsiran, menunda, menerjemahkan, mendapatkan dan memahami isu-isu berpikir dalam prediksi dan pengambilan keputusan untuk masa depan. Kecerdasan reflektif juga bisa disebut sebagai kemampuan untuk menyadari kebiasaan mentalnya dan kemampuan untuk mentransendeksikan pola-pola yang terbatas. Dengan kata lain, kemampuan untuk memikirkan cara berpikir. Sebagai contoh, seorang guru yang menumpang kendaraan bertanya, "Mengapa kita harus mengubah gigi atau gear sebelum melewati tikungan tajam?" Seolah-olah kita telah melakukan tanpa berpikir terlebih dahulu dan kita tidak akan kesulitan dalam menerangkan alasannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan reflektif adalah kemampuan untuk menyadari kebiasaan mentalnya dan kemampuan untuk mentransendeksikan pola-pola yang terbatas
Dengan kata lain, kemampuan untuk memikirkan cara berpikir. Di sini, saya garis bawahi bahwa kecerdasan reflektif itu adalah kemampuan untuk memikirkan cara berpikir. Nah, kemudian lanjut, di sini ada skema kecerdasan reflektif. Selain dari awal tadi, yaitu skema kecerdasan intuitif, ternyata ada juga loh skema tentang kecerdasan reflektif, di mana skemanya itu berbeda dengan kecerdasan intuitif. Di sini, skema kecerdasan reflektif berasal dari lingkungan luar, kemudian menuju ke penerima-penerima, kemudian ke kegiatan-kegiatan, kemudian dia menuju lagi ke penerima-penerima. Berbeda tidak tadi dengan intuitif. Kalau reflektif, langsung ke pelaksana-pelaksana, kemudian setelah itu ke penerima-penerima, kemudian ke kegiatan-kegiatan. Dia beralih lagi ke pelaksana-pelaksana, kemudian kembali lagi ke lingkungan luar. Nah, ini juga terjadi secara terus-menerus, sehingga bisa disebut dengan skema kecerdasan reflektif. Jadi, teman-teman di sini kita sudah menjelaskan tentang apa sih kecerdasan intuitif itu, bagaimana sih contoh skemanya, dan begitu juga dengan kecerdasan reflektif. Sudah dijelaskan pengertian serta contohnya juga. Namun, di sini juga saya akan memberikan perbedaan dari segi contoh, supaya teman-teman dapat memahaminya secara detail. Nah, contoh dari intuitif itu semisalnya, kalian langsung membuka pesan dari WhatsApp ketika muncul notifikasi. Kalian langsung menyadari bahwa ada notifikasi di HP kalian, sehingga kalian harus membuka WhatsApp itu. Jadi itu adalah salah satu contoh intuitif. Jadi kita spontan untuk membuka pesan atau notifikasi yang ada dalam HP itu. Sedangkan contoh dari reflektif misalnya gini. Semisalnya kalian menyadari, oh hari ini tuh saya sangat banyak memainkan HP. Saya sangat banyak bermain sosial media. Nah, jadi itu adalah contoh dari reflektif, yaitu menyadari secara terang-terangan. Jadi, itu adalah perbedaan dari kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah karakteristik psikologis siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif dan reflektif. Pengertian tersebut memberikan gambaran yang signifikan atas kekompleksitasan karakteristik siswa yang pastinya memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap subbagian yang mengembangkan karakteristik tersebut tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari para pendidik agar proses interaksi yang terjadi dalam kelas bisa dimaknai secara positif tanpa adanya sikap acuh atau pasif. Hal tersebut secara tidak langsung turut berperan dalam membangun semangat dan rasa percaya diri siswa, baik dari segi fisik maupun psikis. Karakteristik psikologis siswa tidak bisa dipisahkan dengan kepribadian. Menurut Santrok tahun 2009, kepribadian menunjuk pada pemikiran, emosi, dan perilaku tersendiri yang menggambarkan cara individu menyesuaikan diri dengan dunia. Lalu, menurut Al-Wilsall, tahun 2005 menjelaskan bahwa ada 5 konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian diantaranya. Yang pertama adalah karakter, yaitu menggambarkan tingkah laku dengan menunjukkan nilai atau benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, traits, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu atau relatif lama.
Keempat yaitu adalah atribut-atribut atau mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Dan yang terakhir itu adalah habit, yang mana merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Karakteristik psikologis siswa dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pendidik atau guru di dalam mendistribusikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kecerdasan intuitif dan reflektif memiliki skema atau alur yang mirip, namun dibedakan oleh tahap atau fase pengalaman yang dijadikan dasar oleh siswa di dalam menentukan jawaban atau kunci permasalahan yang ditemukan. Kemampuan inteligensi pada hakikatnya mempengaruhi proses berpikir reflektif siswa. Tingkat variasi dan dari jawaban yang memiliki skup akurasi serta membutuhkan pengembangan formula atau rumus yang telah ada akan memudahkan siswa untuk menemukan penyelesaian. Siswa yang memiliki pola pikir yang sederhana serta kemampuan nalar yang cukup cenderung menggunakan intuisi atau bisikan hati untuk memaparkan setiap jawaban yang ditemukan. Padahal, setiap permasalahan dalam matematika pada umumnya mempunyai alur atau langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan sistematik dalam berbagai pola pengembangan. Apabila siswa lebih sering menggunakan intuitif pada kesehariannya, maka ia akan kesulitan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang berbeda. Namun, dari pengembangan pola yang telah ada, karena hanya mempunyai rujukan dari pengalaman yang telah ditemukan. Selanjutnya contoh sederhana dari 16 kali 25. Seseorang anak mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan berapa sih 16 kali 25 secara cepat dan tepat. Tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 kali 25 itu dapat ditulis menjadi 4 dikali dalam kurung 4 dikali 25, maka dapat langsung menemukan jawabannya, yaitu 400. Nah, karena ini kan 4 dikali 25 sama dengan 100, dan 4 dikali 100 sama dengan 400. Maka dari itu, bisa langsung menjawab 400. Contoh selanjutnya yaitu percakapan seorang guru kepada muridnya, yang mana guru bertanya, jika akan dibagikan 9 apel kepada 3 anak, maka berapa banyak apel yang diterima setiap anak? Lalu murid menjawab, 3 buah. Guru kembali bertanya, bagaimana kamu menghitungnya? Lalu murid menjawab, saya mencoba berpikir. Selanjutnya di sini guru bertanya, kamu berpikir apa? Muridnya menjawab, saya mencoba berpikir di kepala. Lalu guru berkata, apa yang dipikirkan di kepalamu? Muridnya menjawab, saya menghitung. Saya mencoba melihat bagaimana itu terjadi dan akhirnya saya menemukan 3. Dari dua segi karakteristik tersebut, kita bisa merumuskan teknik-teknik pembelajaran matematika yang akan kita suguhkan kepada para siswa atau peserta didik. Jika kita ulang kembali untuk menelisik psikologis siswa secara umum, maka kita akan menemukan detail-detail sifat yang mendominasi keberagaman siswa yang kita didik sehingga memudahkan kita untuk mencari solusi yang tepat agar pengetahuan yang disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh semua siswa secara menyeluruh. Siswa dengan karakteristik intuitif sebagian mempergunakan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan atau memecahkan soal atau permasalahan yang ditemukan. Akan tetapi, tingkat akurasi pada jawaban yang dilontarkan atau diberikan mendeteksi level menengah ke bawah karena faktor emosi dan sifat manusia yang sering lupa ditambah dengan berpatokan pada pengalaman yang telah ditemukannya saja. Beda halnya dengan siswa yang memiliki kecerdasan reflektif, yang pada umumnya dimiliki oleh siswa yang kritis dan selalu mencari secara detail dengan menemukan anggapan-anggapan atau peluang-peluang yang mungkin atau bisa ditemukan berdasarkan rumus, pengertian atau formula yang telah ada.
Daya pengembangan nalar atau tingkat ketepatan jawaban biasanya dijadikan barometer untuk mengukur tingkat latihan yang akan dilakukan. Oke, itu tadi adalah materi penjelasan kecerdasan intuitif dan reflektif dalam pembelajaran matematika. Saya Jelina Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa A1C2 21102. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih.